ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan bahasan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram, bahasan kitab akhir dari kitab Bulughil Maram. Masuki hadis kelima, An Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajul lirrajul, ya, atau la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi. Janganlah seseorang itu menyuruh orang untuk bangun dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Jadi orang lagi nyender, bangun. Begitu orang itu bangun, dia yang duduk di situ. Ya. Walakin tafassahu, akan tetapi saling geser-geserlah, tafassahu. Ya, belakang. Padahal sini luas. Geser-geserlah gitu. Watawassau, dan bikin nyaman. Di majelis itu bikin nyaman. Kalau memang ada yang renggang, yang kosong, tempatin yang kosong. Kayak situ tuh, nyempil, maju aja gitu ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang beriman, apabila dikatakan bagi kalian geser-geserlah dalam majelis. Ya, kasih kesempatan orang yang baru datang. Geser, ya, geser-geser. Fafsahu yafsahillahu lakum. Berikan ruang, nanti Allah akan berikan ruang buat kalian. Jadi barang siapa yang lapang dadanya, ngasih tempat buat saudaranya yang muslim, nanti Allah akan lapangkan rezekinya. Wa idza qilan suju fansuju. Dan apabila kalian disuruh bangun, bangun. Jadi kalau umpamanya sohibul hajat, ya, atau tuan rumah suruh kita bangun, artinya suruh bubar. Ini etika. Jadi kalau pengurus tolong bubar ya, kenapa? Karena tempatnya mau dipakai buat ibu-ibu gitu. Ada pokoknya kegiatan lain gitu. Banyak. Sebagian masjid jadwalnya padat. Habis jadwal pertama ada jadwal lagi ustadz. Kalau panitia bilang tolong bubar. Kenapa? Ganti majelis. Ya, misalnya majelis berikutnya majelis emak-emak gitu kan. Kan gak enak emak-emak masuk ada bapak-bapak di situ kan gitu. Nah, ini haknya DKM atau pengurus atau sohibul bait. Nah, jemaah sekalian, hadis ini beserta dengan ayat Al-Quranul Karim menggambarkan etika kita dalam suatu wilayah, suatu tempat. Ya, dimana kalau kita suatu masjid, suatu majelis taklim atau yang lainnya, nanti saya jelaskan. Enggak boleh kita gusur jatah orang lain, enggak boleh. Walaupun dia lebih muda, ya, walaupun dia miskin, nggak boleh. Ya, contohnya sholat Jumat, sholat Id. Ada orang di depan, ya,
diusir, ini buat pejabat, lu orang susah, minggir, gitu. Kecuali di belakang imam ya, memang itu haknya orang yang berilmu, jatahnya itu. Ya, makanya seringkali saya juga di suatu tempat nggak berani di belakang imam. Kadang DKM sudah menunjuk adanya orang-orang yang di belakang imam. Ya, kita etika nggak boleh sembarangan nih Pak. Ya Bapak, pertama nggak boleh sembarangan jadi imam kalau nggak diizinin oleh DKM ngurus. Yang kedua nggak boleh di belakang imam, karena DKM sudah punya ketentuan yang di belakang imam siapa aja. Nah, minggir. Tapi sop pertama setelah misalnya di sini nih khusus DKM, tapi sebelah sana sebelah sininya sop pertama siapa yang duluan, siapa cepat dia dapat. Jangan mentang-mentang kita orang tua sop pertama ada anak kecil. Tong, dia sholat belum lo, udah sunat belum lo tong? Minggir tong, gitu, nggak boleh, haram hukumnya. Siapa yang datang duluan dia berhak di situ, sekalipun dia anak-anak, dengan catatan anak-anak itu sudah berwudu, udah tamyiz, 7 tahun, 8 tahun, udah benar sholatnya, nggak boleh diusir, gitu. Demikian juga yang ada senderannya, tembok, ya kan, tiang, yang nempatin bocah, aki-aki datang, awas loh, minggir, jatah gua sini, gitu. Gak boleh, haram ini, ngerti Pak ya? Jadi dalam kehidupan ini kita harus punya toleransi dalam majelis yang mulia seperti di masjid taklim atau secara umum. Nggak boleh kita patenin yang bukan hak kita, nggak boleh, gitu. Ya, ini banyak terjadi. Ya. Dagang, lapak orang, kaki 5, minggir loh, ini jatah gua nih, gitu. Orang udah dagang suruh pergi, terus dia yang dagang di situ, nggak boleh. Mentang-mentang dia jagoan situ, ada orang dagang situ, gusur, nanti dia nggak boleh. Demikian juga parkir, orang nggak boleh parkir sini, padahal itu parkir lapangan umum. Jangan sini, ini jatah saya. Orang pergi dia yang nempatin, itu nggak boleh. Jadi sok sebagai pemilik, sok sebagai senior, lebih warga lama itu banyak. Ya misalkan di sini nih, kan nggak ada parkir ya kan, masjid kita. Mentang-mentang bapak orang sini, ada orang parkir diusir, mas ke sini, nggak boleh. Akhirnya dia yang nempatin, nggak boleh. Kecuali parkir itu sudah ditulisin khusus ustadz. Iya, kadang kita ceramah udah dikasih tahu ini parkir khusus ustadz. Ada yang nempatin juga, sebenarnya nggak boleh itu secara etika sesuai bab kita ini. Kita ngalah aja. Begitu satpamnya lihat, loh ini ustadznya, loh yang ngizinin situ siapa? Saya pikir itu ustadz juga, gitu. Ya sudah ngalah saja. Nah ini etika bagus sekali Pak, etika bagus sekali. Jangan kita sengaja-sengaja mengusir orang yang sudah haknya di situ. Kemudian kita tempati di situ, nggak boleh. Dalam semua aspek kata para ulama, dalam semua aspek, nggak boleh. Baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, kehidupan, nggak boleh. Dan ini banyak terjadi, ya kasus-kasus orang diusir, kemudian kita yang nempati, nggak boleh. Bentar ya Pak,
Haus. Jadi ini adab. Ya, yang paling banyak itu di sini. Ya, belakang imam nih. Itu di kalangan-kalangan tertentu, Pak. Ditulisin seperti di kantor Pertamina itu, Satrio itu. Ditulisin pakai plakat. Presdir. Gitu. Belakang imam. Kata saya, memang dia bisa gantiin kalau imamnya batal. Presiden direktur. Janganlah. Ya, sehingga ada orang sedang sholat digeser. Gak boleh. Kalau di kementerian gitu, Pak. Di kementerian. Di belakang itu harus menteri. Makanya dikosongin. Menteri dan ajudannya lah. Saya pernah sholat Jumat di Polhukam. Waktu itu pas kebetulan menterinya setelah Widodo AS, Joko Suyatno kalau nggak salah. Saya masuk sama yang nganter saya, Ikhwan nganter saya. Saya bilang, kamu mendingan geser ke belakang. Ketimbang nanti diusir sama yang cepak-cepak itu. Namanya juga Polhukam, tentara semua isinya. Mendingan kamu belakang, ntar diusir sama yang cepak-cepak itu. Ya kan? Dia, kan sebelah Ustadz, gak percaya. Bener, datang menterinya, itu yang Iwan kita suruh mundur. Ya kan, orang sono kan kenal ya kan siapa orang. Yang nggak dikenal selain Ustadz suruh mundur. Ini sebenarnya nggak boleh. Protokoler jangan sampai melanggar etika. Gitu. Nggak usahlah manusia diangkat-angkat seperti itu. Kalau zaman Widodo AS tuh Laksamana ya kan bintang 4 itu kalau datang ke masjid dia di sop depan sudah penuh, ya sudah. Di sop keempat, kelima, karena dia terlambat. Jadi jangan suka dikosong-kosongin gitu. Kadang nggak datang. Udah kita naik mimbar kosong tuh, nggak ada yang berani, nggak boleh. Ini etika. Jadi protokoler silakan, tapi jangan sampai melanggar etika. Yang datang lebih dulu lebih utama. Gitu. Ya Pak ya, kalau sholat id kan istiqlal, nggak boleh tuh satu baris tuh, 2 baris belakang buat pas pampres. Nah itu contoh jamaah sekalian, kadang kita terlalu protokoler. Adalah hak di situ, siapa yang cepat dia dapat, yang datang duluan dia punya hak untuk di depan. Jadi nggak perlu harus pemimpin, tidak. Kecuali kalau pemimpin itu memang dia siap gantiin imam. Kalau enggak nanti jadi kacau. Gitu. Ini contoh ya. Jadi sudah ada jatahnya boleh diganti. Demikian juga kasus Jumatan. Ya, kadang ada orang sudah jadwalnya jadi khotib. Ini mentang-mentang dia pejabat, orang penting, khotibnya itu disingkirin, nggak boleh. Ini dia hadisnya. Orang duduk aja nggak boleh, geser, pindah. Dia yang duduk nggak boleh. Ini khotib. Ya, ada 2 kasus. Pertama di Masjid Astra. Ya, khotib lagi ceramah tahun 2002. Khotib lagi ceramah, tiba-tiba datang tokoh. Ya, kebetulan waktu itu Amin Rais datang.
khotib lagi ceramah, suruh turun sama DKM karena Amin Rais mau yang ceramah. Ya ribut jamaah, kok gitu sih? Gitu. Akhirnya karena ribut nggak jadi Amin Rais. Selesai sholat Jumat baru dia ngasih ceramah. Apa sih orang sudah naik suruh turun, kan aneh. Agama dihormati. Ya, jangan mentang-mentang pejabat dan seterusnya, jangan. Ceramahnya apa? Cuma mau ngasih tahu Indonesia aman. Indonesia aman. Besoknya bom Bali 1. Baru Jumat itu besoknya bom Bali 1. Waktu itu. Saya tahu persis waktu itu. Janganlah. Kasus kedua di Bursa Efek. Bursa Efek. Ustadznya udah datang. Ada pejabat Hasyim Muzadi. Waktu itu capres ya. Cawapres. Dampingi Megawati. Hasyim Muzadi. Itu belum khutbah. Masih di bawah. Ustadznya ya legowo gitu. Tokoh ya kan, ya udahlah kasih aja. Ini contoh, ya. Nggak bagus, sudah ada jadwal. Kasus ketiga di Departemen Keuangan. Kebetulan tempat saya ngajar semua itu. Ya, pada komplain sebagian kawan-kawan. Departemen Keuangan, ustadznya udah datang. Ya, ustadznya udah datang. DKM-nya pengen manggil Ustadz kondang, nggak sopan. Udah ada jadwal ustadznya, kemudian ada mubalik kondang lah nasional. Ya, menurut mereka ustadz kalau udah datang ya yang penting kasih transport lah, nggak usah ceramah juga ustadznya ridho. Nggak bisa begitu juga. Orang ada hak di situ. Ya, akhirnya ustadznya ngalah. Yang ceramah naik ustadz kondang itu. Etika dijaga. Nggak boleh, nggak etika, nggak bagus. Arogansi dalam hidup tuh nggak bagus, apapun bentuknya. Ya, bapak-bapak yang lebih tua jangan arogan sama yang muda-muda. Banyak anak muda itu merasa dilecehkan oleh yang tua. Bangun loh. Dia bangun, duduk di situ tuh aki-aki. Adem sini dekat AC, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Etika, izin. Ya, ada yang main angkat. Diangkat gitu. Sama kayak kasus di Raudhoh. Tahu Raudhoh Pak ya? Di Masjid Nabawi itu ada taman surga itu. Ya, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu ada taman surga. Iya Pak? Ya ini mimbar Nabi, situ rumah Nabi. Nah di sininya nih taman surga. Wah orang ngantri itu Pak. Ya saya datang sana. Saya lihat anak muda, bisa aja saya angkat tuh anak tuh kecil badannya kan. Saya angkat. Tuh anak gak bangun-bangun, ya gantian kan orang ngantri ya kan. Saya bilang, ya bahasa Arab, ya bilang, gantian dong, saya 2 rakaat saja deh, gitu, 2 rakaat. Terus saya balik lagi, kalau situ mau, situ, gitu. Izin sama dia sholat kagak, duduk-duduk doang kan, jengkelin juga, ya. Nah, tapi karena di tempat ibadah kita nggak boleh bawa emosi. Saya bilang gitu, bisa keluar dulu gak? Saya mau sholat 2 rakaat saja, ntar gantiin lagi. Gitu. Akhirnya dia mau. Jadi jangan tentang kita gede badannya kan, main kita angkat saja. Ini etika. Demikian juga dalam hal di luar ibadah, ya, jangan orang yang sudah ada dagang di situ sengaja kita gusur, nggak boleh. Walaupun kita
pemilik kontrakan. Jadi pemilik kontrakan itu kadang jahat. Ada orang nih Pak, jualan nasi goreng, rame. Yang punya kontrakan punya pikiran jahat. Nanti kalau udah habis, jangan diperpanjang. Nanti dia yang jualan nasi goreng. Ngerti gak Pak? Ini juga pikiran jahat. Ya, nggak diperpanjang gitu. Tukang nasi goreng ya tempat yang lain ya kan. Nah yang punya rumah ya dia yang nerusin gitu. Makanya sering terjadi kita makan kok beda rasanya gitu. Kenapa? Sudah lain pemilik. Zolim ini banyak terjadi, nggak sehat. Nggak sehat, ngerti gak Pak? Iya kan, nggak sehat. Demikian di kantor banyak. Kita pengen jabatan si A, kita fitnah si A. Ya, setelah si A jatuh karena fitnahan kita yang masuk. Ya, posisi direksi, posisi manajer umpamanya, itu banyak terjadi di kantor itu, nggak sehat. Kalau bisa pakai magic deh, gitu. Ini manajer nih umpamanya, sukses dia. Ada orang yang pengen posisi dia, ya sikat dia. Nih dia nih, fotonya nih, bikin gila, gitu. Ada yang bikin gila, dibikin buta, ada yang bikin buta, direktur. Lagi jalan di tol, tiba-tiba buta, alhamdulillah selamat dia. Ya dia berhenti sambil nyalain lampu yang dua itu apa namanya? Lampu dua itu, kuning itu. Buta. Lagi naik mobil di tol, tiba-tiba buta. Persaingan jabatan, orang pengen jabatan dia. Jangan. Ya, ini jahat sekali. Hidup jangan sampai kita, orang bilang, menari-nari di atas penderitaan orang. Jangan. Jiwa pengkhianat, jahat. Ya, saya juga mudah-mudahan bukan watak bangsa ya, tapi kalau kita lihat sejelek itu tradisi politik di negeri kita, jahat, luar biasa. Ya, nggak bisa bermain fair dengan prestasi, dengan kejujuran, nggak bisa. Fitnah, jahat. Ya, orang-orang itu jahat sekali. Ini etika Bapak-bapak, hormati orang yang lebih dulu. Sampai ada orang pengen rumah, rumah enak banget nih. Itu penghuni rumah itu dikirimin sihir biar nggak betah. Nanti dia yang nempatin sebegitunya. Ini nggak benar. Ini nggak boleh. Orang sudah tempat nggak boleh. Makanya juga pemerintah sekarang sudah mulai menerapkan konsep kemanusiaan. Kayak kasus BKT nih, Banjir Kanal Timur, kan ada yang tanahnya sengketa. Itu benar-benar nggak digusur sama pemerintah, dihormati. Kami nggak akan pindah, ya udah lo tengah-tengah lo, gak ada tetangga lo, gitu. Nggak digusur memang, karena dihormati, hak orang tuh dihormati. Ya, jadi nggak boleh kita zolim gusur orang mentang-mentang penguasa buat jalan dan yang lainnya. Ya Pak, kan di BKT itu ada rumah satu tuh, yang Pondok Kopi tuh, sini tuh. Tol Bintara itu, yang jual-jual rongsokan tuh, ya kan? Ada rumah tuh, Madura, nggak digosor. Ya mungkin dia nggak mau. Ya udah tinggal sendirian dia gitu ya, nggak punya tetangga. Artinya
menghormati hak orang, kepemilikan. Nah, jadi zaman sekarang ini penting dalam kehidupan, jangan sengaja-sengaja orang kita singkirkan dan kita ingin. Jangan, nggak boleh gitu. Saya sendiri pernah ditawarin, Ustadz bisa ngajar gak? Di mana? Ada Ustadz kalau mau pakai saya waktu yang lain aja, nggak bagus etika, gusur-gusur orang yang sudah ada jadwal di situ. Atau sakit-sakitan, jangan ajarkan yang nggak bagus, Ustadz. Sering juga kita bentrok. Tapi saya datang, wah berarti saya yang salah. Ada juga jadwal saya, Ustadz lain datang. Marah. Ya. Ini jadwal saya nih, padahal Ustadznya yang salah. Salah Ustadz. Itu DKM-nya. Karena khotib Jumat, saya dengar aja. Masalah bentrok DKM minta maaf, Pak Ustadz minta maaf ya. Ya udah nggak, namanya orang punya salah hilap ya kan. Kadang DKM Ustadz itu sering Pak, ya di dakwah itu sering, loh kok ada Ustadz lagi? Dakwah harapan baru, ya apa, harapan Regensi sini ya. Ternyata ada masjid At-Taqwa lain. Oh ternyata saya bukan At-Taqwa sini. At-Taqwa itu sering terjadi di medan dakwah. Kadang kuliah subuh, salah saya, buru-buru deh. Saya bilang saya salah masjid. Nah, yang nggak singkirin aja, ganti saya, gitu. Nggak boleh begitu. Saya punya kawan di masjid A. Jadwal gimana? Udah penuh. Dia perintahin DKM, gunting satu, saya di situ. Enggak. Nah, DKM yang nawarin. Tapi kalau kita maksain DKM tuh yang oh ini Ustadz ini sudah lelah, ganti pendatang baru. Intinya ini. Dan yang kedua, kita ini lapang. Jadi kalau datang nih lapang-lapang gitu. Ah, baru ingat. Sama kayak dia yang duduk punya hak dia. Itu jangan, kecuali ada undang-undangnya. Dahulukan yang hamil, ya Pak ya, ada kan di kita, ada anak lagi duduk, bangun loh, masih muda aja loh. Gitu. Jangan.
Kalau mau geser-geser bisa gak? Nah kita apa namanya? Toleran lah. Saya nggak dapat, ya udah saya parkir di masjid, gitu. Karena di masjid ya nih, ini lapangan hak saya nih, nggak bisa begitu. Ya. Jadi hidup nih Pak, dibikin enak, dibikin nyaman. Contohnya bagus ajaran ini, bagus di semua aspek. Ibu hamil, kadang orang pura-pura tidur kan, pura-pura tidur ya kan, Tuh, hormati hak dia. Saya mau terangkan juga tentang masalah arogansi orang lama, pendatang, nggak ada, semua sama. Datang orang muhajirin, itu disambut oleh kaum Ansor. Ya, kalau kita kan kelihatan. Asli. Arogansi penduduk asli itu tinggi. Ya. Itu spesial, enggak sama. Ya, di mata hukum sama, penduduk asli orang lama gitu. Ini enggak benar. Nah, orang salah kubur, ngerti gak? Bongkar lagi. Pindahin, ya kan? Pindahin. Ini luar biasa. Orang udah ditanam, ternyata salah. Sesuatu yang tidak kalau ternyata dia kubur tanahnya itu tanah sengketa itu bukan tanahnya, bukan miliknya, ia harus dibongkar. Ya, salah lobang nih, wilayah kafir nih, jenazahnya muslim. Iya. Ya. Atau kuburan umum Pak ya, yang bayaran. Aduh, dibongkar mayatnya udah berubah. Ya. Ya. Ini contoh. Oke, ini saya yang duluan daftar, ya ngalah lah. Dia nggak boleh kita kubur mayat di tanah
orang. Ini kan nggak boleh kalau beli kayak di kasus San Diego beli. Oh, ini saya beli di sini punya saya. Jadi ya bapak-bapak kalau kita itu Pak di kadang barengan. Itu di depan tuh dikasih sekian. Kadang orang karena buru-buru itu kan main main gedung ya. Gedung res oleh pengelola gedung dibatalin, Pak, maaf. Ya, yang pejabat mana yang pejabat? Gitu. Jadi kadang orang gedung dibatalin. Kenapa? Karena ada orang besar mau sampai ada memang pesantren itu pesantren elit, mahal, bayaran. Masuk anaknya ke pesantren itu. Orang tua ini ya dikasih duit lah ibaratnya. Nanti kalau ada anak supaya apa? Supaya anaknya bisa masuk. Karena kuotanya udah habis. Pesantren ya, karena mahal. Jadi dicari-cari itu kesalahan. Anak kadang bercanda megang-megang kemaluan. Kayak anak dikeluarin. Nanti anak orang kaya itu bisa sebegitunya. Ya. Jadi intinya mentang-mentang orang tua kita menindas orang-orang yang nggak berkah. Ya, hidup jangan toleran, dalam kehidupan toleran. Masalah parkir. Ya, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika